Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kita kembali membahas tentang Yusuf Mansur dengan paket sedekahnya. Menjelang Natal tahun ini, Hotman Paris Show telah memfasilitasi Yusuf Mansur bertemu dengan pengacara yang menyampaikan gugatan dari orang-orang yang merasa berinvestasi pada Yusuf Mansur. Hasil pertemuan ini kita lihat sangat pantas untuk diapresiasi. Pada saat itu Yusuf Mansur menyatakan kesediaannya mengembalikan modal para investor sekaligus diberikan keuntungan dan diberikan uang kerahiman dan uang yang lain-lain. Ini tentu saja suatu pengakuan yang sangat hebat, jujur dari seorang Yusuf Mansur kepada para investor berapapun itu nilainya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dari unsur bisnis. Apa yang akan kita sampaikan ini merupakan kalau seorang misalnya berinvestasi 10 juta dengan keuntungan yang dijanjikan itu 3% sebulan. Berapa dia harus menerima setelah berinvestasi selama 10 tahun. Hitungan ini hanya merupakan sudut profesional yang biasa dilakukan oleh leasing bank kepada orang-orang yang meminjam uang. Nah, sekarang kita lihat misalnya Ibu Wawah dari Gunung Kidul yang meminta agar uangnya dikembalikan. Dulu katanya pada tahun 2011 dia berinvestasi untuk Hotel City sebesar 10 juta. Nah, setelah pada tahun 2001 akhir, dia belum mendapatkannya. Lantas berapa dia harus mendapatkannya secara profesional? Mengapa profesional ini penting? Karena Yusuf Mansur sentiasa bercerita di mana-mana bahwa dia seorang profesional. Jadi menurut Yusuf Mansur, kekayaan yang dia peroleh sekarang ini bukan dari uang sedekah. Oke? Dia mengatakan anaknya sekolah di Oxford itu bukan dari uang sedekah. Kita tentu saja beranggapan baik dan itu semoga begitu adanya. Uang 10 juta kalau diinvestasikan pada tahun 2010 atau 2011, kita berasumsi ini selama 10 tahun dengan profit sebesar 3% sebulan. Ketika keuntungan ini tidak diberikan, maka dia langsung masuk penyertaan modal. Misalnya 10 juta pada bulan Januari tahun 2011. Maka pada tanggal 1 Februari 2011, keuangan itu harus ditambah 3% menjadi 10.300.000 rupiah. Pada bulan berikutnya, karena tidak dibayarkan, uang 10.300.000 tadi pada 1 Maret tahun 2011 dia sudah menjadi 10.609.000 rupiah. Terus tidak dibayarkan lagi, tidak dibayarkan profitnya. Lantas pada 1 April tahun 2011 itu uang yang 10.609.000 tadi ditambah 3%, maka dia akan menjadi 10.927.270 rupiah. Setelah 6 bulan, pada 1 Juni tahun 2011, uang yang 10 juta tadi ditambah dengan profit, maka dia akan menjadi 11.940.500 rupiah. Terus setelah 1 tahun, uang yang 10 juta tadi akan terakumulasi secara otomatis menjadi 14.250.600 rupiah. Rumusan ini kita pakai itu tidak menyertakan denda. Artinya keterlambatan itu tidak denda berdenda. Hanya hitungan profesional yang dimana profit
otomatis menjadi modal. Juga tidak kita pakai istilah-istilah keren, misalnya kurs berapa, tidak pakai kurs. Terus setelah 10 tahun, berapa sebenarnya harus dikembalikan? Nah, dalam hitung-hitungan saya, kalau 10 tahun berarti 120 bulan dikali 3%, maka uang 10 juta tadi ditambah profit, dia sudah menjadi 327 juta rupiah. Ini tidak termasuk denda. Hal ini hanyalah hitungan biasa, tidak memakai denda berdenda. Tapi juga ini bukan hitungan pasti gitu. Maksudnya bukan hitungan harga mati. Artinya tentu saja ini boleh dinegosiasikan. Ibu-ibu jangan pula terlalu membebani Yusuf Mansur. Dia sudah kesulitan tentu akan mengembalikannya kalau dia merasa ini sebuah beban besar. Tapi ya berapalah, yang jelas dari modal 10 juta itu berapa keuntungan yang dikasih setelah 10 tahun berinvestasi. Tentu harus ada keuntungan dong. Mustahil lah tidak ada keuntungan. 3% itu bagi Yusuf Mansur per bulan itu adalah putaran yang sangat sedikit. Tapi kalau nanti dia merasa keberatan, ya negosiasilah, berdamailah, karena perdamaian itu sesuatu yang sangat baik gitu. As-sulhu khair kata orang Arab. Perdamaian itu sesuatu yang sangat baik. Ya berapalah yang jelas, ada pengembalian modal, ada tambahan keuntungan, ada uang kerahiman, itulah yang sangat baik saya kira. Jadi kedua pihak merasa lega, bebas dari beban, dan lepas dari hutang piutang. Kalau tidak begitu, selamanya ini akan menjadi beban. Tidak saja ketika hidup, ketika mati pun juga nanti menjadi beban. Bisa beban itu beban kepada diri sendiri, beban kepada anak dan istri. Loh Pak, masa anak istri juga kena beban? Ya jelas, karena harta yang ditinggalkannya ada gitu. Maka anak dan istrinya juga ikut menjadi beban. Ya, supaya tidak menjadi beban, lebih baik ini diselesaikan ketika dua belah pihak masih hidup. Saya menyampaikan ini hanya sekedar acuan, bukanlah hanya sekedar acuan dan bukan harga mati. Ini bukan patokan yang tidak bisa ditawar-tawar. Terserahlah kedua belah pihak untuk melakukan tawar-menawar. Yang jelas kedua belah pihak merasa happy. Sebagaimana yang kita lihat dalam talk show Hotman Paris menjelang Natal kemarin itu, kedua belah pihak terlihat sangat happy. Nah itulah yang kita tunggu. Jadi tidak ada lagi klaim-klaim dari berbagai pihak. Tidak ada bantahan-bantahan yang perlu oleh Yusuf Mansur setiap pagi. Juga orang tidak perlu datang ke rumahnya gitu. Kalau ada pengakuan seperti ini, semua bisa diselesaikan dengan perdamaian berdasarkan hati nurani. Demikian, mudah-mudahan kedua belah pihak yang berinvestasi dan yang menerima investasi bisa duduk bersama menyelesaikan hutang piutang atau beban investasi yang telah ditanam lebih 10 tahun yang lalu. Terima kasih.